Sip. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hah? Nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak? Ada. Jelas kok. Ada. Jelas ya? Oke. Jelas. Takutnya ini HP saya sama PC saya yang lelah. Tadi PC-nya nggak bisa ngeluarin suara. Sekarang HP-nya nggak bisa ngeluarin suara. Baik, kita lanjutkan. Teman ngobrol, supaya acara ngobrol kita malam ini mendapatkan naungan dari para malaikat, berubah menjadi teman-teman surga. Loh, sebentar. Berubah menjadi teman surga, mari kita awali obrolan kita malam ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Amin. Baik, tanpa berlama-lama karena kayaknya udah pada nggak sabar ya. Ini pengen tahu tentang fitrah belajar dan bernalar. Ini suka belibet nih ngomongnya. Bernalar. Nah, jadi kita akan ngebahas apa nih Teh Yayan? Apanya nih yang akan kita kupas lebih banyak malam ini? Wah, apa ya? Penasaran nggak? Udah lihat judulnya belum? Kali ini kan judulnya itu Belajar Menalar, Kunci Anak Pintar. Apakah benar? Nah, itu sebenarnya ada lanjutan gitu. Apakah benar? Gitu. Apa tuh lanjutannya? Apa tuh lanjutannya? Nanti kita lihat aja ya, selanjutnya kayak gimana ya. Gitu. Karena kan apa? Mau langsung share materi Teh Yayan apa gimana? Oh, mau ada pendahuluan boleh, dulu boleh. apa gimana? Boleh, langsung share aja ke Bapak. Oke. Okay. Ya. Udah muncul ya. Ini Oke, saya teman-teman. izin off karena sinyalnya kurang bagus. Oke, tidak apa-apa. Oke, teman-teman. Nah, disclaimer Silakan. dulu bahwa saya ini bukan ahli FBE kayak gitu ya. Tapi saya coba sedang mempelajari tentang FBE ini. Gitu. Jadi karena ini kita ngobrol, ya kita akan ngobrol. Oke, dari pertanyaan pemantik nih, teman-teman. Kenapa sih? Pernah nggak sih terlintas dalam diri teman-teman? Kenapa sih? Padahal aku itu udah belajar. Tapi kok aku ngerasa aku gini-gini aja, nggak pinter-pinter kayak gitu. Terus mungkin kayak gini, kok anak aku nggak mau belajar sih gitu. Apa sih yang aku dapat dari belajar selama ini? Pernah nggak sih teman-teman merenungkan tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Coba. Ini udah ada siapa aja nih? Oke. Oh, ada Teh Anggi, Teh Ika, Teh Santika, Teh Lilik, sama Teh Mila. Insya Allah ya, gitu. Pernah nggak sih nih, Teh di sini nih? Apa ada pertanyaan seperti ini? Ayo. Pastilah Halo. Teh. Pastilah Teh. Pertanyaan terutama, kok anak aku nggak mau belajar ya gitu. Kok anak aku pernah mau belajar ya, saya belajar ya. Oh gitu. Teh Lilik pernah. Benar. Sama. Pernah. Kayaknya setiap orang juga pernah ya kayak gitu. Nah, coba deh lanjut deh Teh. Kayak gimana? Iya. Oke. Iya. Selanjutnya. Nah, kemarin kita kan saya udah nge-share tentang yang video itu ya. Nah, di sebelumnya Teh. Nah, yay.
Belum ya? Ya, belum, Sebentar. belum. Ntar, ini agak error ini. Iya, jadi kita Ntar santai dulu dibenerin aja. dulu. Gimana ya? Aduh, saya jadi ikut deg-degan nih karena ini pertama kali sih. Oke ya. Ulang. Coba. Nah, gitu. Gimana teman-teman, udah ditonton belum videonya? Oke, belajar bernalar kunci anak pintar. Emang bener kayak gitu. Bener apa bener gitu. Atau jangan-jangan kita cuma sampai belajar aja nggak nyampe bernalar. Emang ada apa bedanya sih kayak gitu? Nah, nah, nanti kita akan kupas ya. Oke, kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih Waalaikumsalam kepada tim Mitra wabarakatuh. Jabar yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan sama-sama belajar di sini di acara Ngopas ini. Nama saya Yeyen Rahmawati. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dari 3 orang anak. Nah, saya memiliki beberapa kegiatan. Bisa teman-teman itu ayah sendiri ya dibaca juga gitu gitu. Oke, saya senang berkomunitas, berolahraga panahan, desain logo dan juga sebagai support system kegiatan main anak gitu. Kayak ini beberapa kegiatan yang pernah saya dan teman-teman lakukan di beberapa waktu yang lalu. Oke, next yuk kita mulai. Ini tentang belajar bernalar. Kalau misalnya ada koreksi atau apa, boleh ya teman-teman eh, apa jangan sungkan kayak gitu karena kita ini itu ngobrol jadi ya kita bareng-bareng apa nih yang kita bisa selesaikan di sini. Oke, bagaimana nih pendapat teman-teman pendapat teman ngobrol setelah lihat video ini? Gitu. Harusnya bisa diklik ya videonya ya. Ada yang udah nonton belum? Coba. Ada yang udah nonton belum ya? Aku udah Stefani udah nonton belum? lebih tapi lebih ke jadi apa ya? Jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang salah gitu. Nah, jadi bertanya-tanya apa sih sebenarnya salah? Jadi ini Hmm. adalah video yang 2 tahun yang lalu diunggahnya. Saya lupa lagi kapan pertama kali membuka ini kayak gitu ya. Tapi dari video inilah saya merasa pikiran saya terbuka kayak gitu. Eh, dia tentang bagaimana kita seharusnya belajar itu seperti apa sih, bernalar itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, dan di video ini ngebahasnya itu lebih ke matematika. Jadi banyak kasus matematika itu diajarkannya itu malah jadi hafalan kayak gitu. Hmm. Padahal matematika itu adalah tujuannya itu adalah untuk melatih logika berpikir kita dan sangat membutuhkan daya nalar seperti itu. Jadi salah satu yang jadi kekhawatirannya, jadi dari skala 1 sampai 6, jadi pendidikan di Indonesia itu tentang penalarannya itu masih di bawah 2 tuh. Jadi kayak gini, jadi ada kasus dibahas di sini, anak-anak yang SMA, dia nggak bisa gimana sih caranya menjumlahkan pecahan. Bagaimana sih perkalian itu harusnya seperti apa gitu. Terus kalau rumus sekedar memasuk-masukkan tanpa mereka tahu ini itu fungsinya untuk apa sih kayak gitu. Ini itu sebenarnya ada nggak sih di dunia nyata? Kalau aku dulu Hmm. seperti itu, gitu nggak sih? Apa ya? Zaman dulu Iya, ya. Jadi ini pokoknya itu pokoknya saya kalau mencari luas segitiga setengah alas kali tinggi. Ini yang namanya alas di sebelah sini, ini tingginya yang sebelah sini. Tinggal dimasuk-masuk aja ke rumusnya. Pernah nggak sih kayak begitu? Mm-mm. Jadi, Bener banget. Dan ini jadi jadi apa ya? Jadi salah satu hal yang saya protes sama guru maupun sama ibu waktu kecil. Kenapa sih aku harus belajar matematika yang notabene nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu? Kenapa aku benar. harus belajar bahasa Indonesia, belajar struktur bahasa? Hmm, Kenapa?
ada dalam satu kalimat itu harus ada subjeknya, harus ada predikatnya. Objek Oh, keterangan kayak gitu ya. Itu sebenarnya buat kita 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 belajar tapi kita nggak dikasih tahu apa sih sebenarnya yang kita pelajari, esensinya itu apa sih kayak gitu. Makanya kita jadi cenderungnya itu males dan kita kurang apa ya, kurang bergairah kalau istilahnya dalam belajar ini. Kayak gitu. Jadi itu iya. adalah salah satu problematika pendidikan kayak gitu. Pendidikan kita di Indonesia ini seperti itu. Kayak gitu. Jadi yuk kita mulai dari saat ini yuk kita belajar lagi dan kita gunakan ternyata di Fitra Based Education ada yang namanya belajar tenang. Ayo teh kita lanjut lagi. Oke, dari video tadi itu poin apa sih yang bisa dipelajari kayak gitu. Yang pertama adalah kenapa anak yang tadi disampelkan itu anak SMA. Untuk konsep dasar perkalian juga mereka itu ada yang tidak paham gitu. Jadi perkalian itu hanya sekedar menjumlah-jumlahkan gitu ya. Misalnya 4 kali 2 berarti 4 ditambah 4. Nah, gitu. Tanpa mereka tahu makna dari 4 kali 2 itu, kalau literasinya 4 kali 2 tuh berarti kan 4 kali 2-nya kayak gitu. Kalau 5 kali 7, 5 kali 7-nya gitu. Seperti itu. Tanpa mereka sadar seperti itu. Jadi apa sih poin penting yang ada dalam video ini? Yang pertama yang saya notice itu adalah tentang kesadaran belajar. Bagaimana apa anak-anak yang belajar itu mereka itu sadar nggak sih dengan apa yang mereka pelajari kayak gitu. Yang kedua adalah tentang belajar bernalar atau lebih tepatnya juga ke area critical thinking-nya kayak gitu. Jadi kita nggak pernah mempertanyakan kenapa sih angka 1 kok bentuknya tegak lurus aja gitu. Angka 2 kok kayak bebek, angka 3 kok kayak telinga. Coba ada yang tahu nggak kenapa sih itu angka bentuknya kayak begitu? Coba. Yo, siapa yang tahu? Ayo, siapa? Yo, siapa yang tahu? Ayo. Jangan-jangan aku pas sudah terima segitu. Pokoknya angka 1 kayak angka 2 begitu. Kenapa 8 begitu-begitu kayak gitu? Coba. Ada yang tahu nggak? Siapa nih dulu diajarin nggak sih Kayaknya waktu di masuk sekolah? masuk tim nerima aja walaupun bertanya-tanya kenapa sih kayak begitu gitu. Tapi Mbak Ada yang Stefani bagus tuh. Kalau saya nggak sampai seperti itu, Teh. Nggak sampai mempertanyakan kayak gitu. Ya udah, kalau angka ya 2 seperti bebek, 3 seperti telinga, 4 seperti kursi terbalik, kayak gitu. Ya kan? Padahal gitu ya. sebenarnya, iya. Jadi zaman dulu itu kan orang-orang itu belajar hitungan ya. Kita bayangkan, katanya mode pasrah saya mah. Teh Lilik sama sama mode pasrah. Nah, kan zaman dulu tuh ya, sebelum ada angka ini, orang-orang tuh berhitung tuh ya ada yang pakai terus, tapi yang paling pasti mereka itu yang dari konkret awalnya ya, yaitu dari tangan kayak gitu. Lalu bagaimana sih kita bisa yang dari tangan ini kita bisa menerjemahkan ke tulisan kayak gitu. Bagi saya kadang membayangkan gitu ya, kok bisa ya? Apa ya? Kan itu kan sebenarnya mah angka 2 angka 3 gitu. Angka itu kan sebenarnya hanya simbol. Ya kan menjelaskan Mm-mm. maksudnya kan kayak gitu kan. Tapi tidak apa ya, tidak dijelaskan sebenarnya itu apa kayak gitu. Nih, jadi tahu nggak kalau ternyata angka kita itu adalah angka yang bentuknya itu ternyata sangat logis. Nah, angka yang ada sekarang itu adalah angka dari ilmuwan musik, kalau nggak salah namanya itu Al-Khawarizmi. Nah, memperkenalkan konsep angka kayak gitu. Nah, seperti itu dari mana sih? Angka 1 itu seperti ini kayak gitu. Angka 1 seperti ini, oh ternyata karena ada sudutnya nih 1 kayak gitu. Gitu. Nah, kalau 2 kenapa sih kayak begini? Gitu. Ternyata Sudutnya ini sudutnya ada 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 2, ada 2 gitu. Ada 2 kan? Nah, kalau begini, kalau ini berarti kalau 3 seperti ini berarti sudutnya ada berapa? Ada 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 3 kayak gitu. Kira-kira kalau anak-anak dijelaskan seperti ini, mereka bakalan langsung nempel nggak?
gitu. Oh, aku berarti gampang aja ya. Kalau misalnya aku pengen tahu angka 1, oh berarti ini nih sudutnya yang ada cuma 1. Gitu. Kalau 2, oh ini nih yang ada yang tajam-tajamnya. Kalau ngajarin ke anak-anak tuh yang ada tajam-tajamnya ini 2 kayak gitu. Ada 2 berarti itu 2 kayak gitu. Nah, itulah yang itu hal sederhana ya, masih soal apa ya, masih soal simbol gitu. Tidak ada yang mempertanyakan itu. Oke deh, Teh. Oh, Oke. baru tahu Eh, jawabannya begitu ya dari kalian ya, asik nih, asik, asik. ya. Jadi sejak kapan kamu tahu kalau ternyata simbol angka itu punya makna? Dan Dari ngupas apa? kita jawab keren banget ya. Udah, maaf, maaf, maaf. Maaf ya, Teh. Oke, Teh. Boleh dilanjutkan, Teh. Oke. Stefani, halo. Belum berubah. Dah. Oke ya. Oke, nah ada sebuah kata-kata dari Ustadz Harissan Musa, setiap anak adalah pembelajar tangguh dan hebat yang sejati. Tidak ada anak yang tidak suka belajar, kecuali fitrahnya telah terkubur atau tersimpangkan. Nah, inilah salah satu yang menjadi apa ya, kata-kata kata-kata akhirnya itu adalah telah terkubur atau tersimpangkan. Jadi fitrah itu akan tetap ada, cuma apa bisa jadi terkubur, bisa jadi tersimpangkan. Mari kita gali dalam-dalam karena sebenarnya setiap anak itu adalah fitrahnya itu adalah pembelajar. Gimana ketika bayi belajar untuk berjalan, dimulai dari merangkak dan mereka tidak pernah menyerah. Gimana yang tadinya nggak bisa pakai sepeda, akhirnya bisa pakai sepeda. Itu juga belajar. Gitu. Oke, tes selanjutnya seperti apa ya? Nah, kita mulai ke belajar benar. Oke, jadi belajar menalar itu apa sih, Tin? Kayak gitu. Jadi belajar bernalar itu adalah proses berpikir secara logis. Nah, saya kasih tanda kutip logis ya. Kalau logis itu apa sih? Maksudnya logis itu apa sih? Masuk akal. Nah, betul. Masuk akal. Dan juga sistematis. Jadi, salah satu cirinya itu adalah logis dan sistematis untuk mencapai kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Dan akhirnya itu adalah kita bisa menyimpulkan gitu. Jadi, segala sesuatu itu berarti ada prosesnya. Gitu. Di dalam pikiran kita itu adalah berproses gitu. Lalu melibatkan apa? Melibatkan analisis gitu. Kita analisis ini bener gak sih ini tuh orang tuh ngomongnya tuh kayak gini, ini bener gak sih kayak gitu. Terus kita evaluasi, kita lihat lagi. Oh ini ternyata orangnya itu kata-katanya itu bagus nih kayak gitu. Tapi kemarin kok dia ngomongin saya ya di belakang kayak gitu. Nah dievaluasi lagi. Dia tipe orang yang seperti apa? Ya misalnya gitu dan sintesis informasi untuk memecahkan masalah. Nah, masalahnya itu kita nggak tahu nih orang itu seperti apa. Nah, jadi nanti hasilnya kita akan membuat keputusan dan menarik kesimpulan yang valid. Nah, inilah kenapa kita itu dituntut harus bisa belajar bernalar gitu, karena kita diberikan akal pikiran yang luar biasa sama Allah kayak gitu. Seperti itu. Jadi harus logis, sistematis, sistematis harus bisa dianalisis, mengevaluasi, akhirnya itu kita bisa membuat keputusan. Jadi di akhir itu kita bisa membuat keputusan dan juga bisa menyimpulkan. Oke deh, oke teh, selanjutnya teh, gitu. Oke, ketika kemarin nih, ada yang masih ingat kalau fitrah keimanan itu usia berapa ya? Golden age-nya itu. Ayo, 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 ayo. dites lah sama Teh Yeyen. Golden Gitu Age sih. kita. Ayo deh. Nih sudah ada 10 peserta. Apa aku itu aja ya, Teh ya? Oh, aduh Tembak. maaf ya. Tembak. Teh Lilik nih, Teh Lilik. Kalau fitrah keimanan tuh dari usia berapa?
Oh, sepertinya sedang itu ya. Oke, kita lanjut fitrah keimanan itu golden age-nya itu adalah usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kalau fitrah belajar dan bernalar itu di usia 7 sampai 12 tahun. Jadi golden age itu adalah masa di mana apa ya? Itu kayak semacam itu tuh kayak happeningnya kayak gitu kan. Happeningnya kalau itu kayak lagi apa ya? Kalau kalau bunga mah lagi mekar-mekarnya mungkin kayak gitu. Jadi di mana itu tuh kita itu bisa apa ya bisa memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan nalar berpikir kayak gitu yaitu di usia 7 sampai 12 tahun karena pada masa ini otak kanan dan kiri anak sudah tumbuh seimbang. Egosentris telah bergeser ke sosiosentris yang tadinya mikirinnya cuma diri sendiri, kepentingan diri sendiri, mereka sudah mulai melihat oh mereka sudah mulai punya teman, mereka sudah mulai bisa bersosialisasi, mereka sudah mulai mengerti perasaan orang lain. Oh ternyata kalau temanku di seperti ini kan, misalnya artinya, ternyata dia nangis lalu dia ngadu ke ibunya. Oh mungkin tadi aku nih ngobrolnya nih nggak enak nih, nggak bener nih kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi di masa ini mereka itu sudah bisa melihat secara sosial kayak gitu di luar dirinya kayak gitu. Makanya di usia ini diperintahkannya untuk sholat, sudah mulai diperintahkan untuk sholat kayak gitu, sudah juga apa mulai belajar. Biasanya di usia ini adalah usia usia SD kayak gitu. Oke teh selanjutnya teh. Oke, lalu kita bertanya-tanya nih, kenapa sih di FBE ada belajar bernalar gitu? Apakah memang selama ini kita itu belajarnya tidak bernalar kayak gitu? Apakah selama ini kita itu tidak sistematis belajarnya kayak gitu? Coba, karena ternyata ketika kita perhatikan di dalam Islam, kita dituntut untuk berpikir kritis. Berapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan kayak kalau di ujung-ujung nih, afala tazakkarun. Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak memperhatikan? Benar nggak sih? Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang sering jadi jatuhnya nanya lagi ke kita, kamu kamu mikir nggak sih? Gitu. Coba dong pikirin gitu. Coba dong gitu kan. Nah, ini adalah salah satunya yaitu dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba kita lihat ya. Apa sih di Quran surat Ar-Rahman? Itu seperti apa anjuran belajar bernalar ini? Oke. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ayat 19-nya, dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di ayat 20-nya, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Oke, teman-teman tahu nggak sih itu laut apa sama laut apa? Laut apa? Laut Kidul. Nah, itu tuh yaitu dan ini kejadian ternyata ada di Selat Gibraltar dan Laut Mediterania. Nah, yang warna biru itu adalah Laut Gibraltarnya, Selat Gibraltarnya dan yang warnanya pekat itu adalah dari Laut Mediterania. Masya Allah, ternyata Al-Quran itu konkret, ternyata ada buktinya loh gitu. Apakah kamu tidak memikirkan kayak gitu? Di antaranya itu tidak ada batas yang mereka itu nggak bisa bercampur gitu. Masya Allah ya, ini adalah sebuah apa ya, suatu hal yang membuktikan bahwa apa Islam itu adalah agama yang benar, Al-Quran itu adalah apa kitab suci yang benar gitu yang harus kita yakini. Oke, selanjutnya di Quran surat Ali Imran, coba
Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, nah saya bisa durunnya ayat 150 saja ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, Allah itu nyentil nih orang-orang yang berakal kayak gitu. Allah itu nyuruh kita buat apa? Melihat penciptaan langit dan bumi. Yang menariknya di sini adalah dari asbabun nuzulnya di surat Al-Imran ini. Gitu. Jadi eh, kejadiannya itu adalah bagaimana Rasulullah yang saya perhatikan ya dari asbabun nuzul ini adalah bagaimana respon Rasulullah ketika setelah mendapatkan wahyu ini di Quran surat Al-Imran 190 sampai 191 ini. Jadi pada saat itu dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir setelah turunnya ayat ini Rasulullah kemudian bangkit menuju kirbah atau wadah air yang ada di dalam rumahnya. Dan dalam wudunya beliau menghemat air. Lalu berdiri dan membaca Al-Quran seraya menangis sehingga aku, yaitu Aisyah, melihat air matanya sampai membasahi pangkuannya. Insya Allah ya. Lalu kemudian beliau tidur, diletakkan tangan kanannya di pipinya, dan kemudian beliau menangis lagi. Pada saat subuh, Bilal mendatangi Rasulullah. Bilal bertanya kepada Rasulullah, bukankah ya Rasulullah, engkau sudah mendapatkan ampunan dari Allah untuk dosamu yang sekarang dan dosamu yang kemudian? Lalu apa jawabannya dari Rasulullah? Wahai Bilal, bukankah aku ingin jadi hamba yang bersyukur? Mengapa tidak? Mengapa aku tidak menangis sedangkan malam ini ayat ini turun kayak gitu. Insya Allah ya. Ternyata Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, sudah pasti diampuni dosa-dosanya, beliau menangis sampai ketika sujud itu tanahnya itu jadi basah. Sampai air matanya itu saking banyaknya sampai ke pinggangnya itu bercucuran. Ya itu. Jadi sebenarnya sih apa sih yang ingin saya highlight dari apa ya respon? Sebenarnya yang saya highlight itu adalah respon Rasulullah ketika respon Rasulullah SAW ketika selesai mendapatkan wahyu. Oke teh boleh di itu lagi teh. Tiffany. Oke, nah jadi dari sini saya melihat gitu apa yang Rasulullah ajarkan pada kita dari kejadian tersebut. Jadi dari tanggapan saya melihat dari tanggapan Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah belajar gitu. Kan Allah membelajarkan Rasulullah lewat lewat wahyu. Nah, ayat yang tadi Quran surat Ali Imran itu lalu Rasulullah itu apa? Belajar dan bernalar. Rasulullah menggunakan nalar berpikirnya. Kemudian apa? Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah sadar dan kemudian dia bangkit. Nah, pada situ Rasulullah bangkit, sadar dan melakukan tindakan. Apa yang Rasulullah tindakannya itu? Yaitu berwudu. Dan wudunya itu ini dituliskan bahwa di sini Rasulullah dengan menghemat air kayak gitu. Oke, berarti itu sudah dengan sadar ya. Dari kesadaran itu apa sih yang sebenarnya Rasulullah itu rasakan? Ada rasa takut, tetapi ada juga rasa syukur kayak gitu. Dari perasaan-perasaan itu terangkum menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa keyakinan dalam apa? Dalam apa? Bentar dulu. Oke, keyakinan dalam mengambil keputusan karena pada waktu itu apa kalau tidak salah itu tuh untuk apa pada saat itu banyak kaum orang Yahudi yang banyak menentang Rasulullah kayak gitu. Dari turunnya ayat itu akhirnya Rasulullah itu semakin yakin gitu, semakin yakin dan juga akhirnya semakin bisa menyadari keputusan apa yang harus beliau lakukan begitulah. Itulah salah satu apa
fungsi dari belajar menara yaitu bagaimana kita bisa kuat dalam keyakinan dan juga kita bisa apa apa kita bisa mengambil keputusan dengan benar gitu. Oke, oke Teh, boleh. Selanjutnya, ini pada tidur nggak sih? Oke Teh. Ini sama Teh Yayan ini tuh. Belum ya, sebentar. Oke. Nah, kita mulai ke contoh kegiatannya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang kami lakukan untuk memantik anak-anak supaya bisa belajar dan nalarnya itu dipakai. Yang pertama itu dengan eksplorasi alam, terus eksplorasi lingkungan, kayak gitu. Di sini waktu itu, nah saya itu pergi ke hutan pinus, di sana itu kita menemukan serangga dan akhirnya kita mengamati serangga itu. Kayak gitu. Ini serangga apa sih? Kayak gitu. Kita lihat di Google Lens nih, kayak gitu. Kenapa sih ininya seperti ini? Kayak gitu. Kenapa bentuknya seperti ini? Kayak gitu. Terus ada lagi berkegiatan bersama dan merasakan hal baru. Nah, kegiatan bersama waktu itu kami melakukan camping. Ya, di camping ini ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dari camping ini tentang kerjasama, terus apa ya tentang inisiatif kayak gitu, tentang kira-kira kita nanti di camping ngapain aja ya gitu. Sampai pada saat itu sebelumnya kami itu melakukan kayak rapat-rapat kecil kayak gitu. Siapa nih yang mau jadi ketuanya nih gitu? Apa aja nih kegiatannya gitu. Seperti itu. Seru banget gitu. Dan terus hal baru. Nah, merasakan hal baru. Nah, di sini pada waktu itu suami itu ngambil tebu nih gitu. Kan anak tuh suka banget sama yang manis-manis gitu. Pada saat itu ada tebu kebetulan. Nah, anak-anak kan nggak tahu kalau gula pasir itu ternyata kan dari tebu kayak gitu. Nah, dari sini mereka itu mencoba sesuatu yang baru. Nah, dari sini belajar segala sesuatu tentang apa sih manfaat tebu, terus kan tebu ada yang warna hijau juga, ada yang warna hitam juga. Emang apa perbedaannya gitu sampai anak-anak bisa merasakan perbedaan antara tebu yang warnanya hijau sama tebu yang warnanya ungu ini nih, hitam ini kayak gitu gitu. Jadi ternyata dari situ anak itu belajar gitu. Itu juga belajar. Lalu apalagi oke gitu. Eksplorasi ilmu katanya. Eksplorasi ilmu pengetahuan melalui kegiatan real. Nah, jadi eksplorasi ilmu pengetahuan melalui kegiatan real tadi seperti yang dilakukan sama anak saya yang umurnya itu 5 tahun mempelajari tentang simbol angka gitu. Jadi lalu ada lagi itu anak kedua saya yang pakai topi itu tuh dia itu lagi mengeksplorasi biji besi. Saya juga nggak tahu dia taunya dari mana, kayaknya dari YouTube deh. Dia itu pada waktu itu lagi mukul-mukulin paku. Paku yang berkarat kan di sekitar rumah kan banyak barangkali ya. Gitu. Dia tuh ngapain gitu ya? Dia pakai batu ngetrok-ngetrok apa gitu kan kayak gitu kan. Dia punya magnet kecil. Dia dengan tekunnya, dengan uletnya misah-misahin antara biji besi yang bisa ketarik magnet sama sama yang bukan kayak gitu. Itu dikit-dikit banget itu berjalan berapa hari? Ada sekitar 2 hari atau 3 hari dia terus aja ngulik kayak begitu. Nah, dari sini apa nih? Belajar apa nih dari sini? Stok sabar mamanya kudu banyak. Iya benar kan pada saat itu. Jujur ya iya ya. Kepancing ya. Kepancingnya apa ya? Kepancingnya kan kotor. Terus apa ya? Kok kadang suka aneh nih anak yang kedua ini kayak gitu. Tapi ternyata dari situ dia terpantik belajarnya. Akhirnya saya tanya, Dek, tahu nggak sih ada loh di Al-Quran yang ngebahas tentang besi kayak gitu. Di surat apa coba kayak gitu gitu yaitu di surat Al-Hadid yaitu tentang besi gitu. Terus besi itu termasuknya apa sih mineral. Nah dari situ kita mulai merangkum gitu, kita tuliskan coba nih
Besoknya kita coba nih, kan aku manggilnya Dede nih. Coba nih, apa aja nih yang pengen Dede tahu tentang besi? Oh, Mi katanya, besi itu asalnya dari mana? Nah, terus, eee, apalagi untuk apa saja, kayak gitu. Terus siapa sih yang menemukan besi? Ah, Masya Allah ya, ternyata anak-anak itu ya kalau kita, apa ya, kalau kita perhatikan, ini kan sebenarnya pembiaran sebenarnya, saya membiarkan gitu, tapi ternyata fitrahnya itu bekerja gitu loh, gitu, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu kan, ketika misalnya, kenapa sih anak aku nggak belajar?" Mungkin beda kali ya, belajar yang ada di pikiran emaknya sama belajar sama di pikiran anaknya. Maka kita harus memperluas lagi nih, gitu. Apa sih makna belajar kayak gitu? Jangan-jangan gitu, kita ngerasa kalau belajar itu ya harus nulis, kalau belajar itu ya kamu harus nyata dong kayak gitu, kelihatan kamu udah harus bisa perkalian, penjumlahan, pengurangan dengan hebat 1 detik kalau bisa ternyata seperti itu ya, jadi hal yang simpel. Maka kalau saya sekarang itu men-treatment diri saya itu, apa ya, agar bisa memperluas lagi makna belajar, kayak gitu. Jadi belajar bernalar itu tentang bagaimana memperluas lagi makna belajar, "Oh, anak saya belajar kok," kayak gitu. Apalagi saya itu adalah, anak-anak saya homeschooling kayak gitu. Saya harus lebih sering lagi, apa ya, mengafirmasi diri saya, "Oke, kamu sudah belajar kamu sudah belajar." Oke Teh, boleh lagi nih. Ini kayaknya ini sudah mau ke akhir-akhir nih. Yang baru gabung nih, mohon maaf kayaknya nanti harus diulang lagi lihat video tayangan rekamannya. Oke Teh, boleh deh lanjut Teh. Nah, dari sini ya, dari pengalaman-pengalaman ini, apa sih yang menjadi, dasar belajar benalar? Ini kalau versi saya ya gitu. Apa sih yang menjadi dasar belajar benalar? Oke, apa sih? Yang pertama adalah tahu alasan. Oke, jadi yang poin pertama yang saya highlight adalah ketika belajar dengan menggunakan nalar adalah anak tahu alasannya, gitu. Tahu alasannya. Nah, yang ini anak saya yang kecil, Maira, makan sayur karena tahu itu baik untuk tubuhnya. Jadi pada saat itu, Maira itu, dia itu paling suka itu kacang panjang rebus. Ada nggak yang samaan? Sama Maira, sukanya kacang panjang rebus. Sama-sama. Nah, sama kan? Tos deh. Oke, jadi, dan di antara ketiga anak ini, anak yang terakhir ini nih, anak yang ketiga ini, dia itu yang paling seneng sama sayuran, gitu. Ternyata setelah saya, apa ya, setelah saya amati kayak gitu, oh ternyata, iya, anak yang ketiga saya ini lebih banyak terpapar dengan banyak alasan, kayak gitu, banyak banyak alasan. Nih, adik, kan aku manggilnya adik ya. Adik, adik nih sayur ini tuh mengandung vitamin. Vitamin itu bagusnya buat apa? Buat kulit, biar kulit adiknya itu jadi cerah, jadi glowing, jadi bagus, nggak gatel-gatel kayak gitu. Seperti itu. Terus Eee, banyak hal yang, eee, saya treatment-kan gitu kan, dari alasannya kayak gitu, alasannya kayak semacam, kan Allah itu udah ngasih apa ya, ngasih tanda di apa yang Allah ciptakan itu ngasih tanda kayak semacam wortel kenapa sih bentuknya seperti itu, oh ternyata baik untuk mata, kayak gitu. Dan kegiatan kemarin ya, kami ngebahas tentang jagung, kayak gitu kan. Mau bikin perkedel jagung nih, ya kita pipil gitu, kita pipil jagungnya, kayak gitu. Sambil kita cari tahu yuk tentang jagung, kayak gitu, gitu. Ternyata salah satu apa, apa ya, kandungan dari jagung itu ada yang namanya fosfor gitu ya, kalau nggak salah itu tuh ternyata baik untuk gigi, kayak gitu. Tuh kan Dek, kayak gitu kan. Ternyata baik untuk gigi, ternyata jagung ini seperti gigi ya, kayak gitu ya, kalau diamati seperti gigi. Ya ya Umi, kayak gitu, gitu. Jadi dari situ anak jadi tahu gitu, jadi tahu alasan kenapa sih saya harus makan jagung sih gitu, kenapa sih, saya harus makan makanan yang sehat kayak gitu, kenapa sih saya harus minum gitu, bangun tidur kenapa sih saya harus minum gitu. Kalau kalau itu
Itu sedang saya cobakan, masih terus dicobakan tentang minum itu. Sampai pada kemarin tuh eh, anak yang kecil bertanya, Umi, kenapa sih eh, air itu nggak ada warna? Kenapa sih air itu nggak ada warna? Anak 5 tahun ya bertanya kayak Dan begitu. Kira-kira itu jawabannya apa itu? dan dijawab seperti apa? Dan dijawab, karena usia segitu itu adalah masih usia apa ya, konkret ya kayak gitu. Jadi saya lebih ke membayangkan deh kayak gini. Eh, Adik gimana kalau misalnya mau nggak kalau mandi airnya itu warnanya itu warna coklat atau warna merah? Kira-kira adik mau nggak? Gitu. Enggak, Umi. Coba adik kira-kira kalau warnanya minumannya keruh, nggak ada rasanya tapi keruh, adik mau nggak? Enggak, kayak gitu. Dia masuk ke nalar dia kan. Akhirnya, oh iya ternyata air itu bening. Nah, karena Maira itu masih di fasenya fitrah keimanan, di sana akhirnya Allah keren banget kan kayak gitu menciptakan air bening. Bayangin kalau air warnanya warna biru atau misalnya warna kuning, warna hijau, ketika kita campurin warnanya udah beda lagi gitu. Kalau kita bikin sirup kan sirup berwarna. Kalau airnya udah berwarna kan jadi nggak kelihatan warnanya gitu kan. Gitu. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke area-area berpikirnya kayak gitu. Terus kalau ke anak-anak yang besar di usia 7 sampai 10 tahun, yang anak yang ke satu yang kedua itu tentang air itu saya lebih banyak nge-share tentang pengalaman. Ada loh temen Umi kayak gitu. Temen Umi itu meninggal. Ya, emang rada ekstrim sih kayak gitu. Meninggalnya kenapa Umi? Kayak gitu. Itu tuh karena ginjalnya. Ginjalnya itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Tahu nggak kenapa ginjal tidak berfungsi dengan baik? Karena nggak sering minum. Umi suka perhatiin dulu bibirnya kering-kering, pecah-pecah. Kayak gitu. Sampai akhirnya karena sering kayak gitu ya seperti itu, jadi akhirnya mereka mulai berpikir, oh iya ini minum itu baik buat ginjal saya kayak gitu, ginjal. Dan jangan sampai kita itu menzolimi gitu. Nah termasuk makanan-makanan kan yang banyak kan, makanan-makanan praktis yang enak-enak kayak gitu, walaupun masih belum apa ya, masih belum terlalu seketat mungkin ya, nggak pengawet, nggak perasa, nggak itu nggak, tapi sedikit-sedikit saya mulai apa ya, soundingkan untuk eh, ini baik nggak sih buat badan kamu gitu. Emang enak di lidahnya, tapi coba lambungnya gimana gitu. Terus nanti ginjalnya gimana gitu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ternyata ilmu pengetahuan itu kalau kita mau belajar, kita mau bernalar, bernalar itu memikirkan kembali, banyak banget hal-hal yang bisa kita eksplorasi. Dan benar bahwa ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, karena ibulah, kalau ibunya berpikir, kalau ibunya bernalar kayak gitu, anak-anak itu kayak semacam bakalan fitrah belajarnya itu benar-benar tumbuh gitu. Aku kayak suka membayangkan gitu, wah banyak hal yang ingin saya bagikan ke anak-anak kayak gitu, banyak hal gitu. Dan saya rasa teman-teman di sini juga mungkin merasakan gitu. Kalau kita kita misalnya kita melihat misalnya teh tikus, betul tuh, dek tuh ada tikus kayak gitu kan, ih tikus kok warnanya gelap kayak gitu ya, tikus makannya apa nih? Nah dari situ jeng banyak, mulai dari makanan tikus, mulai dari tikus kakinya ada berapa, kenapa tikus suka yang kotor-kotor. Jadi banyak banget hal yang bisa kita explore. Terus yang kedua, apa sih yang menjadi dasar belajar benar? Itu tahu bagaimana dilakukan dan juga logis. Nah, ini pada saat itu kita itu selesai membuat kue, nggak tahu apa ya. Nah itu kan mereka itu tugasnya itu adalah menakar. Nah, ini menakar itu eh, kan kalau di pelajaran anak kelas berapa ya, kelas 2, kelas 1 apa kelas 2 ya, ada yang namanya takaran, ada yang apa, takaran baku sama yang tidak baku. Nah di sini di anak yang kedua ini, karena pada waktu itu kelas 2, nah bagaimana saya mengenalkan takaran baku sama tidak baku itu. Tuh, bener kan kelas 2 ya Teh? Iya, iya. Nah, pada saat itu setelah apa bikin kue kayak gitu. Nah, kita itu mulai mengkonversikan kayak gitu. Ternyata ini ditimbang nih.
ini misalnya itu 200 ini 200 mili ya. Oh, berarti ini air nih pada saat itu air nih. 200 mili air itu ada berapa sendok? Nah, berapa sendok? Nah, ini setara dengan 200 mili air. Nah, sampai eh, ini seperti ini loh gitu. Ini anak ada takarannya kayak gitu kan. Jadi anak itu benar-benar real paham ada dalam dunia nyata mereka kayak gitu. Jadi tahu bagaimana dilakukan, fungsinya itu untuk apa kayak gitu kan. Terus dan juga logis. Nanti gini, gimana kalau misalnya ya kita udah tahu nih resepnya, misalnya lihat di YouTube kayak gitunya. Tapi ternyata itu hitungannya itu adalah mili kayak gitu kan. Terus gimana caranya? Nah, ketika kita sudah punya patokannya dengan menggunakan sendok, kita bisa nih menggunakan alat yang lain gitu walaupun kita nggak punya timbangan kayak gitu. Nah, dari situlah anak mulai terbangun untuk mengaitkan kayak gitu. Oh iya benar juga ya. Ternyata matematika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang saya tanamkan itu adalah matematika itu adalah mempermudah kehidupan. Agar tidak terkesan kan kalau matematika itu sulit kayak gimana gitu kan. Karena anak saya kan homeschooling pernah belajar. Jadi di kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3, anak yang pertama sampai kelas 3 belajar apa ya? Jadi eh, berpikirnya itu gimana ya? Jadi tidak real gitu ya. Kayak semacam saya dulu waktu kecil mungkin ya kayak gitu. Jadi nerima tanpa tahu ternyata ada loh di kehidupan nyata gitu. Jadi sampai sekarang ketika sekarang kan anak saya yang eh, udah seumuran untuk SD kelas 3 kan udah ada pecahan ya. Dari kelas 2 mungkin udah ada pecahan. Gimana sih cara mengajarkannya? Ya udah kalau saya bikin telur, kita bagi-bagi. Kita bagi. Oke, ini coba disuruh ke dapur sini sini sini. Oke, ini adalah kita dibagi berapa bagian nih, Dek? Misalnya kita dibagi 8. Ini adalah 1/8. Satu bagian dari 8. Kayak gitu. Ini kalau ini berapa berarti? 2/8. Seperti itu, simpel itu. Terus tuh kan deh, bener kan? Mempermudah kehidupan. Nah, salah satunya kayak ini. Kalau misalnya tadi telur ya. Nah, terus kalau misalnya ini nih, kalau telur nih mau dibagi-bagi, kita ada 4 orang. Telurnya itu ada 8. Kira-kira kita harus gimana ya gitu, ini baginya berapa? Sering kan nanya, Umi ini buat aku berapa? Coba hitung, kayak gitu. Coba hitung kira-kira. Ini ada berapa? Ada 8. Gitu. Ini kita ada berapa orang nih? Ada 4. Ini mau dibagi-bagiin. Dibagi-bagiin. Saya tidak langsung mengatakan bahwa ini dek 8 dibagi 4. Nggak kayak gitu. Coba, ini harus seperti apa ya? Gimana ya caranya? Kayak gitu. Akhirnya buatlah 4 piring. 4 piring kan masing-masing 1 piring. Akhirnya, oke, dibagiin mulai satu, 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 satu. Oh, ternyata masih ada. Gitu kan. Udah jadi 4 kan yang di piring. Masih ada nih 4 lagi. Akhirnya 4, 2, 2, 2. Nah, dari situ anak sudah belajar konsep pembagian. Nah, setelah itu apa? Di selanjutnya nggak usah membagi-bagi lagi gitu. Anak itu udah tahu ini kira-kira kalau ada 8 dibagiin ke 4 orang. Nah, karena sudah ada perkalian juga, sudah mulai diajarkan juga perkalian. Kira-kira nih, kalau misalnya apa apa kita satu 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 nih, misalnya satu ada 4 orang, satu telur untuk satu telur, masing-masing satu bagian telur untuk 4 orang. Berarti 1 kali ya untuk 4 orang kayak gitu. Berarti berapa? 4. Berarti masih ada kan 4 lagi. Kira-kira harus berapa? Oh harus 2 Umi kayak gitu. Karena 2 kali 4 itu adalah 8 kayak gitu. Tuh kan benar kalau matematika itu mempermudah kehidupan kita. Matematika itu ada di dalam hidup kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah eh, dasar belajar benar itu adalah kreatif, solutif, dan bertanggung jawab. Nah, ini menurut saya ya. Jadi, ini tuh kejadian pas waktu itu. Nah, ini anak saya yang kedua, dia itu mencoba untuk memasukkan mainan ke dalam mesin cuci.
Nah, mesin cuci, pengering mesin cuci kan, dia kan seneng kan, mesin cucinya muter-muter kayak gitu pengeringnya, dia masukin lah mainan. Kejadiannya adalah mainannya akhirnya nyelip di pengering mesin cucinya. Dan itu susah kan ngambilnya gitu karena dalam tangan saya kebesaran nggak bisa nyampe, tangan mereka juga udah nggak bisa nyampe kayak gitu. Akhirnya apa? Panik kan? Panik lah, pasti panik. Karena pasti ini harus dibongkar ini mau nggak mau kayak gitu. Berusaha tetap tenang, tapi apa yang ternyata anak kedua saya pikirkan gitu kan udah pakai penjepit yang buat kue itu loh, yang buat masak itu, ternyata masih nggak nyampe gitu kan, ternyata masih nggak nyampe nih, sampai akhirnya Zakir itu berpikir, oh ya Umi, pakai penjepit yang agak panjang Mi, kayak gitunya. Bentar, dia lalu nyari nyari ke halaman, nyari apa, awi gitu, dia awi pakai bedog kayak gitu, pakai apa, pakai golok, dia bikin penjepit, dan dia ternyata ya, Insya Allah, ternyata dia kayak udah bisa mengukur gitu loh. Ini nih kedalamannya itu berapa berapa seberapa dalam ini mesin cuci kayak gitu. Dia akhirnya buat sendiri, dia bikin, dia dimodifikasi. Jadi itu tuh kan seperti ini ya. Dia itu bikin di bawahnya itu agak mencos ke dalam. Saya juga gak kepikiran kok dia kepikiran gitu ya. Jadi si penjepitnya itu di bagian ujungnya tuh dia itu dibiarin ada dipatahin sedikit biar kejepit kan kayak begitu. Kepikiran ya, nggak dilurusin kayak begini aja, nggak polos begini aja kayak gitu. Tapi ternyata, masya Allah ya, ternyata berhasil gitu. Amazing banget, masya Allah ya. Yang tadinya udah karena kabut ya saya ya otomatis ya pas saat itu ya kaget marah ya iya kayak gitu kan. Nah, critical thinking-nya jalan bener, critical thinking-nya jalan gitu kan. Jadi ketika kita apa ya, yang saya dapat dari pengalaman tadi itu, ketika kita mencoba untuk tenang, kita membiarkan apa ya, masalah itu datang kayak gitu kan, dan menempuhi anak-anak gitu kan. Dan karena saya pun pada saat itu nggak tahu harus ngapain kayak gitu. Eh, ternyata ternyata bisa loh dia memecahkan memecahkan masalah itu, masya Allah gitu. Jadi optimis saja teman-teman kayak gitu kan. Ketika mungkin misalnya anaknya mungkin agak selengean, misalnya nggak mau belajar, ada saatnya mungkin di mana anak-anak itu akan tumbuh fitrah belajarnya, akan rajin, akan senang dengan pengetahuan, akan senang dengan baca buku, akan mencari-cari tahu kayak gitu. Tapi stepnya kapan? Sekarang yang harus kita tempuh adalah kita itu harus banyak apa kalau istilahnya ya merangsang, mentreatment gitu. Jangan jangan apa ya? Jangan jangan nyerah sekarang kayak gitu. Ketika anak misalnya kayak gini kok dia nggak pinter sih di sekolah, kok nggak kayak temennya sih di sekolah kayak gitu. Jadi pokoknya luar biasa ya ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu tentang anak kita tuh. Ternyata mereka itu masya Allah pembelajar sejati itu betul. Oke. Dan ketika saya membuat slide-slide ini juga, saya kayak ngerasa, iya ya, ternyata anak saya belajar banyak ya, kayak gitu ya, gitu. Oke deh, selanjutnya ini kayaknya udah jadi slide terakhir nih, gitu. Oke, ada sebuah catatan, katanya, the important thing is not stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. Tuh, yang dibilangnya itu, siapa yang bilangnya itu adalah Albert Einstein. Wih, keren ya. Apa katanya? Yang penting itu adalah jangan berhenti bertanya. Nah, berhenti bertanya, berhenti mempertanyakan kayak gitu. Karena rasa penasaran punya alasan tersendiri untuk ada. Tuh, gitu. Karena kita emang udah fitrahnya itu penasaran gitu. Makanya kenapa banyak ibu-ibu ngegosip ya karena dia itu curiosity-nya itu, curiosity-nya itu bekerja. Gosip Nah, itu. sekarang kita mulai alihkan rasa penasaran kita itu terhadap apa sih yang bisa anak-anak kita pelajari nih kayak gitu. Penasaran deh. Kenapa kok misalnya kenapa kok misalnya apa daun itu warnanya hijau gitu?
kenapa sih Allah nggak nyiptain apa sih tanaman rumput itu warnanya merah kayak gitu gitu terbesit itu loh. Jadi kemarin-kemarin ketika diskusi dengan anak-anak, ketika ngobrol dengan anak-anak kayak gitu waktu makan kayak gitu ngobrol sama anak-anak, itu ingat banget kejadiannya itu setelah yang Maira itu bertanya tentang air ya, air kenapa kok bening. Nah dari situ tuh akhirnya muncul ide kayak gitu, curiosity, aku jadi penasaran juga itu gimana caranya biar anak-anak juga apa tuh timbul curiosity-nya. Coba deh, kebayang gak sih kalau misalnya rumputnya itu warna merah, atau rumputnya itu warna oranye, mata bakalan sakit nggak? Sakit lah Umi, gak bakalan nyaman kan? Iya, dan ternyata loh deh, ada loh hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika stres, ketika kita depresi atau kita itu bingung gitu, kita udah sumpah banget, kita itu dianjurkan itu lihat yang hijau-hijau kayak gitu, kayak semacam kita ke sawah, kita ke hutan kayak gitu, dan itu akan membuat kita nyaman, dan akhirnya di mata itu kita ada saraf-sarafnya, dan akhirnya dari situ mata kita rileks, akhirnya otak kita rileks kayak gitu. Ternyata Masya Allah ya, jadi banyak banget yang bisa digali gitu, mulai dari partikan-partikan pertanyaan kenapa gitu, karena kenapa kalau kata Ustadz Felix Yao itu tuh adalah kata tanya yang apa ya, memantik ketauhidan atau keyakinan kita kayak gitu, dan di Islam itu sangat dibolehkan bertanya-tanya kayak gitu, apalagi soal mengapanya. Yang tidak boleh kita terus-terus digali adalah mempertanyakan zatnya gitu, zat Allah sang maha penguasa kayak gitu, karena kita nggak bakalan nyampe gitu, bukan karena nggak bisa, tapi kita nalar kitanya yang nggak bakalan nyampe seperti itu. Terus ada ini quote dari Ustadz Hari Santosa, jika ada anak yang belajar hanya ketika akan ujian, ketika disuruh, ada gak yang kayak gitu? Besok ulangan, ayo cepetan ngerjain gitu. Hafalin rumusnya, tak iya teh kieu ieu gitu. Terus ketika ada tugas gitu, anak belajar, ketika diancam sok sia lamun misalnya tadi ajar ku mamah moal di pasihan jajan. Ada kan yang kayak gitu, atau misalnya teh ketika panik karena tertekan, mau nggak mau nih, ini daripada aku dimarahin nih sama mama kayak gitu ya udah belajar kayak gitu. Nah, kalau ada indikasi seperti itu, maka fitrah belajarnya telah terkubur dalam-dalam. Sakit banget gak sih? Ya Allah, ternyata hal-hal yang apa ya, menurut kita itu baik kayak gitu ya. Ternyata malah mencederai fitrah. Kayak, aduh, maaf nih. Jadi ke bawah suasana. Jadi kayak gak kebayang gitu ya. Kayak Allah tuh udah ngasih berlian, tapi kita nggak tahu cara molesnya kayak gimana gitu loh. Gitu. Berlian harusnya mungkin dipukul-pukulin gitu. Nah, akhirnya berliannya jadi pecah kayak gitu. Padahal kan bukan seperti itu. Diolesin yang sabar, dikikir sedikit-sedikit. Nah, mungkin seperti itu. Kayak gitu. Oke lah. Oke. Jadi teman-teman, dari belajar FBM ini sebenarnya yang paling besar yang saya rasakan itu adalah bagaimana kita bisa tetap rileks dan optimis dalam mendidik anak-anak kita. Dan saya harap teman-teman juga apa bisa apa ya, lebih penasaran lagi dengan fitrah based education ini. Oke deh, selesai ya, Masya Allah. Aku kok jadi nangis. Oke deh, Teh Fani. Silahkan, saya Nggak ada kembalikan tisu, lagi nggak ke ada tisu ya. nggak ada tisu ya. Ya. Oke. Oh, oke, sebentar. Kok kayaknya hilang? Oke, kayaknya hilang ya? Ah, Ada nggak? ada. Oke, iya mungkin seperti itu ya. Eh, jangan dibuka sesi Ya, pertanyaan, tapi kita sesi ngobrol bareng-bareng.
Masya Allah. Iya benar. Jadi Eh, ada banyak hal yang bisa kita highlight ya dalam obrolan kita. Obrolan kita malam ini. Jadi eh, fitrah belajar dan bernalar itu memang sudah Allah kasih, sudah Allah tanamkan dalam diri setiap anak. Tinggal kitanya aja yang memelihara gitu kan ya. Eh, Anak-anak kita itu adalah pembelajar sejati, betul. Pemaparan dari Teh Yayan tadi dari awal ya. Anak bayi kita nggak pernah loh diajarin ini loh puting susu ibunya gitu ya ketika dia akan menyusu. Tapi ketika dia udah ketemu sama putingnya dia otomatis nyusu. Dan itu juga kan nggak pernah kita ajarkan ya. iya Kayak betul. gitu. Nah Keren ya. terus, nah terus kalau prinsipnya dalam dalam FBE itu untuk memantik fitrah belajar itu adalah eh kita mau menemani gitu. Bener nggak sih Teh ya? Benar, benar. Iya Teh. Jadi saya yang paling kerasa itu ternyata setelah menjalani homeschooling ini kan Juli selesai kan masuk baru ya kayak gitu. Jadi saya sekitar 3 bulanan. Jadi kayak mulai merasa merasa kayak gitu kan. Oh anak-anak seperti ini kegiatannya kayak gitu. Ya pasti banyak pertentangan gitu. Karena karena kan apa ya, kalau jalur homeschooling kan jalur yang tidak seperti pada umumnya ya, kayak gitu. Jadi memang kayak ya saya yang harus kuat kayak gitu. Kami sebagai orang tuanya yang harus benar-benar kuat kayak gitu menjalaninya gitu. Luar biasa. Masya Allah, karena saya sendiri bukan belum berani ya, memilih untuk tidak mengambil jalur homeschooling dalam pendidikan anak-anak. Jadi memang eh, mengambil homeschooling itu memang keputusan yang sangat besar gitu, dan Iya, betul. konsekuensinya jelas banget gitu kan ya. Iya, betul, betul Nah, sekali. yang tadi Teh Yan sampaikan adalah eh, kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu yang notabene memang fitrahnya itu baperan kan ya, dengar sedikit dari orang lain ngerasa gimana gitu, yang harus meluaskan makna gitu, meluaskan bahwa belajar itu tidak harus selalu di depan meja, di depan buku gitu. Kalau misalkan saya ingat petuahnya Ustadz Aad, Ustadz Adriano Rusdi, alam terkambang jadi guru. Jadi ketika kita pergi kemanapun dengan anak-anak, maka itulah kelas mereka gitu, maka itulah tempat belajar mereka. Ah, Masya Allah ya, ini udah apa? Teyen udah berhasil banget menumbuhkan rasa cinta belajar dari diri anak-anak gitu. Critical terbangun dengan baik, gitu, rasa ingin tahunya terbangun dengan baik, dan saya yakin teman ngobrol semua juga kita semua yang ada di sini bisa melakukan itu gitu. Ya tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Coba Aduh, dulu nih. saya takut nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab terus semua. Gitu. Ini nih dari Teh Ika, dari Mama Ezar. Bu, anak saya suka nanya random. Batu terbuatnya dari apa? Air terbuatnya dari apa? Suka bengong, bingung jawab. Coba di-sharing gimana jawabnya. Bagus, berarti itu salah satu fitrahnya masih terjaga dengan baik. Yang pertama, jangan dulu keluar tanduknya. Apa sih kamu nanya-nanya mulu? Jangan sampai kayak begitu. Nanti anaknya jadi nggak mau nanya lagi kayak gitu. Padahal itu udah fitrahnya itu udah keren banget. Gitu. Jadi apa rasa penasaran gitu kan? Tadi kata Albert Einstein kan, yang harus ada itu rasa penasaran. Emang kayak gitu gitu. Kayak emang manusia didesain untuk penuh dengan penasaran kayak gitu. Makanya jadi kan suka penasaran sama kehidupan orang, bahwa penasaran itu ada dalam kehidupan kita kayak gitu kan. Aku mah nggak penasaran, bohong. Ini tantangan untuk sebagai orang tua sebetulnya adalah bagaimana tidak mematikan rasa penasaran anak itu gitu ya. Karena nggak jarang kita malah jadi orang yang membunuh rasa ingin tahu anak ketika anak banyak nanya, Bunda ini kenapa sih, Umi ini kenapa sih, Umi itu apa sih, Mama itu apa sih, kita yang pusing duluan terus, kamu teh udah jangan nanya terus, bener nggak sih kayak gitu?
Iya benar. Iya benar nih. Termasuk ujian saya juga tuh anak pertama saya. Anak pertama saya itu termasuk sekarang itu sering tanya mengapa. Kenapa sih Umi kayak Hmm. gitu itu anaknya 10 tahun kayak gitu. Tapi nanyanya itu random dan mencelak-mencelek kemana-mana gitu. Padahal yang dibahasnya ini kok ini juga belum selesai gitu dijawab. Ya udah nanya lagi yang lain dan itu sulit untuk dijawab. Sampai kita berpikir, ah teh serius teh sih nanya teh kayak gitu. Ah teh ngerti gak sih? Jadi beneran teh Fani. Jadi aku juga masih terus berproses gitu Kak. Masih terus belajar kayak gitu karena yang sebenarnya mah ya apa ya yang jadi belajarnya itu emak sama bapaknya belajar sabar. Banyak yang harus belajar. Ah, Oke, bener kayak gitu. lagi nih dari Mbak Nizma. Teteh, kalau fitrah belajarnya sudah tercederai, apakah masih bisa diperbaiki? Semoga masih bisa ya. Gimana caranya? Maksa aja. Ya paksa lagi biar fitrahnya tumbuh lagi kayak gitu gitu kan kata tadi juga kan relax dan optimis. Nah optimis itu berarti kan hope itu kan hope itu berarti akan ada harapan. Jadi fitrah itu sebenarnya tidak akan hilang gitu kan ya kan Tiffany, fitrah itu tidak akan hilang, bisa terkubur kayak gitu. Kalau dikubur terkubur berarti logikanya berarti kan digali lagi kayak gitu. Digali Makanya lagi gitu ya. jadi makanya ketika apapun fitrah FBE yang terlewat maka jalan keluarnya adalah kembali lagi ke fitrah yang terlewat itu kayak gitu. Cuma nanti yang perlu jadi pembeda itu strateginya seperti apa gitu. Ketika fitrah keimanan memang golden age-nya 0 sampai 6 tahun kayak gitu. Ketika anak kita ternyata sudah 10 atau 12 tahun ketika anak kita susah untuk sholat kayak gitu, maka kita harus mulai sounding lagi bagaimana caranya agar fitrah keimanannya itu tumbuh kembali kayak gitu. Misalnya kayak gitu kita coba untuk seneng gitu kan. Yuk kita kali ini kita akan tur ke masjid bagus kayak gitu kan. Masjid viral kayak kalau di Tasikmalaya ada masjid masjid viral. Nah, itu bisa jadi pemantik. Ih, keren banget ya masjidnya kayak gitu, estetik kayak gitu. Kenapa sih masjid ini harus dibilang dibuat estetik gitu kan? Tahu nggak sih kamu? Ya, biar viral mah kayak gitu kan. Tapi ternyata kalau ditanya nih ownernya gitu kan yang punya masjidnya, ya biar banyak yang ke masjid. Karena semakin banyak yang ke masjid, dia semakin banyak pahala gitu. Kalau makin banyak pahala, si Allah ridho, dia bisa masuk surga. Keren nggak? Gitu. Makanya nak, ayo kita ke masjid yuk gitu gitu. Bisa jadi gaya-gayanya aja yang mungkin harus banyak dimodifikasi. Iya, jadi eh, intinya sih kalau dalam FBE ya tadi kan rumusnya ya optimis, relax dan optimis. Kalau misalkan ada yang ternyata kita nggak sengaja karena ketidaktahuan Mm-mm. kita cederai Mm-mm. fitnah, maka ya minta aja lagi sama Allah, ya Allah aku keliru, tolong bantu aku untuk memperbaiki itu. Gitu Menisma mungkin ya. Karena Mm-mm. Allah itu kan sudah mendesain nih anak-anak yang dititipkan ke kita itu pasti anak-anak yang akan bisa kita didik gitu. Gitu. Jadi Ya terus mau deh, ya. kita asal masih apa kita masih sadar untuk bisa memperbaiki, insya Allah masih bisa diperbaiki. Iya. Dan ternyata itu kan kita kan misalnya kita ngerasa bersalah nih kayak gitu, doh aku ngedidiknya nggak bener nih kayak gitu. Padahal ternyata kita pun punya fitrah kayak gitu. Fitrah kita udah selesai belum gak sih gitu. Fitrah keimanan kita sudah selesai belum gak sih? Ada lagi fitrah kebundaan gitu, fitrah keibuan tuh. Nanti penasaran lagi kan apa itu fitrah kebundaan gitu. Kan ada kan teh ya gitu. Ada. Makanya kita gembar-gembor misalnya masalah fitrah ke anak kayak gitu kita all out lah bagaimana ini fitrahnya agar kembali fitrah kita sendiri bagaimana gitu. Nah, jangan sampai kita pun melupakan diri kita sendiri kayak gitu. Walaupun memang salah, kita mulai harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, banyak sekali yang saya rasakan gitu ya. Pengalaman apa? Berkecamuknya pikiran-pikiran bersalah gitu. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak tahu, nggak bisa menahannya gitu, nggak bisa mengontrolnya. Entah itu mungkin bisa dari salah pengasuhan dulunya, ataupun mungkin karena memang karakter kayak gitu, didikannya gitu. Jadi banyak faktor. Jadi maafkan diri sendiri,
dan juga mulai kita perbaiki bareng-bareng gitu. Nah, mantap. Ini barangkali ada yang mau open mic? Silakan. Masih ada sekitar 18 menit sebelum ditutup. Oke. Ada yang mau berbagi? Adakah yang mau berbagi? Berbagi apa, Teh? Berbagi masalah. Ya, Kakak, tapi kalau di Jadi sebenarnya kalau di tangan ngobrol masalah itu jadi ini, jadi apa? Jadi senjata buat bikin iya iya. gerakan baru. Nih, katanya nih, saya coba baca-baca komen-komennya yang di apa katanya? Teh Lilik nih, kayak di sekolah anak saya pulang sekolah jarang seragamnya bersih. Wes, kenapa ini nih? Teh Lilik nih kenapa nih? Jarang seragamnya bersih. Sekolah alam kah, Mbak? Katanya. Ya, ya bagus lah. Bisa jadi apa tuh kalau seragamnya nggak bersih? Eh, main kayak gitu. Iya kan emang kan usia itu emang usia buat main ya kayak gitu. Tiap hari ada aja yang dibawa kata Mbak Lili. Bawa bunglon, bawa ikan kecil, bawa udang kecil, kepiting kecil dan dia bercerita pulang sekolah dengan bahagia. Emaknya mengelus dada. Masya Allah pokoknya. Ih, keren banget ya anak Teh Lilik dan itu tuh kayak semacam ya justru saya lagi merindukan anak-anak anak saya main kayak gitu karena di masa homeschooling ini anak-anak apa ya kayak aduh gimana ya mainnya kayak gitu gitu loh yang sedang berkecamuk tuh kayak gitu jadi ketika Teh Lilik ngomongin kayak gitu ih seneng banget kayak Namanya gitu sih kayak sekolah begitu alam. gitu bagus bagus sudah nikmati saja seragam kotor tinggal dicuci sesimpel itu gitu. Oke, ada yang mau open cam enggak? Oke. Tidak apa-apa Teh kalau misalnya memang iya sepertinya mulai apa ya teman Nurul mulai berpikir ini apa yang seharusnya saya lakukan kayak gitu kan step apa sih sebenarnya yang langkah pertamanya itu apa sih kayak gitu coba deh Teh. Kalau Teteh dulu nih langkah pertamanya itu apa setelah mengenal FBE nih Teteh nih langkah pertamanya itu apa sih Teh? Nanya ke saya ya. Ya iyalah. Jadi dulu itu setelah mengenal FBE, kita tuh jadi apa ya, banyak ketampar sebenarnya ya dengan FBE ini. Oh, ternyata apa yang sudah kita praktikkan selama ini tuh masih banyak yang keliru gitu. Masih banyak yang justru mencederai fitrah anak-anak gitu, terutama anak pertama dan kedua kan emang saya belum kenal FBE ya. Nah, tapi itu jadi titik tolak saya sama suami untuk lebih banyak ngobrol bareng gitu, untuk merumuskan kira-kira nih apa ini yang bisa kita lakukan untuk apa ya namanya? Kalau kasarnya mah bayar hutang gitu ya sama anak-anak yang pertama dan kedua ini supaya fitrah-fitrah yang sebelumnya sudah terlewat itu kita tidak belum tumbuhkan dengan baik itu bisa kita tetap apa namanya tumbuhkan sekarang gitu. Dan tantangannya memang luar biasa karena tidak sedikit apa ya kritikan maupun gunjingan gitu ya dari keluarga besar karena cara mendidik kami gitu ya cara mendidik kami mendidik anak-anak itu berbeda gitu dengan yang biasanya kayak gitu. Hmm. Tapi itu jadi apa ya eh, kayak karena saya tuh tipe orang semakin ditentang semakin maju gitu. Jadi semakin orang Yes. kok gitu sih? Lihat aja deh nanti hasilnya gitu. Jadi semakin kayak gitu Yes. teh. Gitu. Jadi teteh mah jadi ala-ala pandai besi. Semakin dipukul, aku semakin mempesona kayak gitu.
Nah, semakin gitu lah kurang tajam lebih. kayak gitu ya. Aduh, Masya Allah ya, Teh ya. Ada yang nanya nih kayaknya. Apa nih? Hmm. Teteh mau tanya gimana cara menenangkan anak yang emosinya nggak terarah, guys. Tapi ketika dia sudah tenang dan ditanya kenapa, anaknya jawab nggak tahu. Gimana ya? Itu sebenarnya mah kayak saya pun mengalami seperti itu. Itu tadi siapa yang nanya? Itu tadi siapa? Jadi kumaha Teh Yayan? Nah, ini nih Teh Anggi nih. Saya pun seperti itu nih. Kejadiannya itu di anak yang kedua, yang banyak banget petualangan emosinya itu. Gitu. Jadi ketika ditanya, ya emang nggak tahu gitu sampai "Ah, aku sama suami bingung ya. Ini anak harus dijampe beneran ya kayak gitu apa apa ada jin yang merasukinya kayak gitu. Aduh, pokoknya bener. Karena emang bener-bener ya menguras emosi. Anak emosi, kita ikutan emosi dan emosi kita itu lebih gede gitu kan. Gitu. Dia semakin gede kayak gitu dah. Kayak gitu. Terus di satu sisi ada anak yang lain kayak gitu kan yang melihat. Jadi wah, bener Tete Anggi bener nih gitu. Petualangan emosi itu luar biasa gitu. Tapi percaya deh apa ya ketika tantangannya besar maka pahalanya pun akan besar kayak gitu gitu. Jadi kalau yang saya rasakan sekarang cari tahu dulu gitu. Karena emang kalau anak ditanya ya pasti nggak tahu kayak gitu karena dia belum bisa memvalidasi mungkin ya memvalidasi perasaannya kayak gitu. Ini tuh aku itu marah kayak gitu. Tapi aku tuh marahnya itu ya aku nggak tahu gitu kan misalnya teh gitu kan mungkin ada anak yang memang bisa jujur kayak gitu bisa atau misalnya bisa membahasakan aku marah karena tadi kakak misalnya teh nendang kayak gitu tapi yang aku rasain yang di anak yang kedua nah dia itu belum bisa seperti itu kayak gitu jadi dia itu anak yang pendiriannya kuat dia itu anak yang kalau seibaratin kalau istilahnya mah kalau cowok mah cowok banget jadi gengsinya tinggi kayak gitu dia nggak mau jadi lebih rendah kayak gitu jadi ketika dia eh, mungkin ya ketika dia membicarakan mengenai itu dia ngerasa dia itu jadi bawah kayak gitu nah jadi Hmm. pada saat itu akhirnya semakin kesini itu lumayan lama kayak gitu sampai akhirnya ya sama suami ya udah kita jadi yang ngalah kayak gitu kitanya yang ngalah kayak gitu kita yang mulai mencari tahu jadi pas waktu itu saya ketolong banget sama adanya program Dakaru ya Stephanie ya Dakaru nah yang menjadi salah satu masalah saya itu adalah emosi emosi anak yang kedua terus tentang sholat yang belum bisa gitu jadi kalau misalnya dibangunin sholat subuh tuh dia tuh marah kayak gitu jadi sampai pokoknya pagi udah deh kacau jadi semuanya itu jadi jadi nggak enak pokoknya di satu hari itu kan mempengaruhi satu hari itu gitu jadi pada saat itu ya dianalisis gitu jadi anaknya seperti ini kita cobakan berbagai macam treatment kayak gitu mulai dari dikerasin pernah mulai dari kayak dilembutin sampai akhirnya oh ternyata sampai kita tahu oh ternyata dia lelah marah oh dia karena lelah oh dia karena belum makan gitu. Oh, karena dia memang belum bisa mengungkapkan kayak gitu. Oh, dia memang perlu perlu waktu untuk sebentar menjeda gitu. Sampai sekarang akhirnya dulu sangat meledak-ledak. Sampai sekarang dia setelah yang saya rasakan yang paling terasa setelah homeschooling ini karena dia lebih sering gitu kan. Kan dulu saya tuh ngeles tuh sampai kalau misalnya pagi pulangnya itu sore sampai malam kayak gitu kan. Sampai kayak anak tuh mungkin kehilangan gitu, kehilangan sosok saya kayak gitu kan. Nah, ketika saya berada di rumah cuma cuma di rumah gitu, mesti di rumah juga diem, mesti nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak kegiatan. Ternyata saya perhatikan, oh dia ternyata lebih tenang. Oh mungkin solusinya itu adalah saya nih yang harus ngalah gitu. Saya akhirnya apa sedikit-sedikit melepas gitu kegiatan-kegiatan yang apa yang istilahnya ya menguras waktu gitu karena mungkin anak saya yang kedua ini perlu saya ada gitu pun hanya sekedar untuk melihat oh ini ada ma aku ada nih di rumah gitu gitu karena dia tuh tipenya itu tiap hari pasti dia apa ya
bukan meluk sih, kayak kayak Noel kayak gitu. Noel itu apa ya, nyolek kayak gitu gitu, beda-beda gitu. Anak ke satu mah cuek-cuek aja nggak terlalu, tapi anak kedua itu dicolek. Jadi hari ada aja kayak gitu, dicolek di apa, sentuhan kayak gitu gitu. Jadi memang itu perjalanan yang yang harus kita tempuh ya, Teh Anggi, semangat ya. Sedikit Ya, menambahkan kalau mungkin. habis candain makin ngamuk, nangis kejer, aduh, nanti emaknya ikut tantrum. Sedikit Tapi menambahkan ya, Mam Nada. Jadi iya, jadi kalau misalnya anak emosinya tidak terarah, itu betul kan tadi kata Teh Yayan, bisa jadi si anak ini memang belum mengerti dia itu lagi merasakan apa gitu. Nah, kita sebagai orang tua bisa membantu untuk menamakan emosi yang anak rasakan gitu. Jadi ketika si anak ini nangis, eh, kita sebutkan emosinya. Kakak marah atau kakak sedih, kakak kecewa gitu. Anak mungkin tidak akan menjawab, tapi dia akan merespon lewat anggukan, misalkan kayak gitu. Jadi ketika kita bantu gitu mengidentifikasi rasa yang lagi dia rasakan tuh apa. Nah, ya mengenali, menamakan dan memvalidasi. Ya benar Teh Ama. Jadi kenalkan dulu anak nama-nama emosinya tuh apa gitu. Terus kita namakan nih, kalau kamu nangis itu sebenarnya apa sih yang kamu rasakan? Apakah nangisnya itu karena marah? Apakah nangisnya itu karena takut? Apakah nangisnya itu karena sedih gitu. Jadi kecewa misalnya. kecewa dan lain-lain. Nanti anak-anak bisa mulai membedakan nih, oh aku nangis karena marah nih Bunda gitu. Nah setelah itu kita validasi, oh kamu sedih ya. Kalau misalkan memang aku sedih, oh kamu sedih karena apa gitu. Oh kamu marah karena apa. Jadi Mhm. itu bisa bisa lebih membantu anak untuk mengidentifikasi emosi yang ia rasakan. Dan Kemudian, itu termasuk belajar bernalar loh ternyata, gitu iya kan? Karena betul. itu apa ya, kayak semacam menggugah kesadaran kayak gitu. Mm-mm, Jadi belajar bernalar itu sebenarnya mah lekat dengan kesadaran, gimana kita itu lebih menyadarkan gitu, lebih menyadarkan gitu anak-anak kayak gitu. Kalau belajar mendalam berarti lebih menyadarkan anak-anak untuk bisa belajar kayak gitu. Gitu. mm-mm. Gitu. Masalah ya jadi ngerembet ke emosi tapi benar ketika anak sudah paham dengan emosinya itu biasanya jauh lebih mudah kita untuk apa ya mentreatment gitu. Oh kamu marah ya, adek marah ya, yuk tarik napas dulu yuk, pelan-pelan keluarkan pelan-pelan. Itu kita bisa bisa mulai melatih untuk memanage emosi mereka juga. Terus tadi kita juga belajar untuk mengenali bahasa kasih anak ya, baterai cintanya itu masuknya yang mana gitu. Kalau ada anak yang, kalau tadi anaknya anak kedua Tayen berarti kan baterai cintanya itu sentuhan. Ada juga nanti anak yang baterai cintanya itu lewat waktu yang berkualitas, ada juga yang hadiah gitu. Ada juga yang afirmasi positif, macam-macam. Ama mau tambahin lagi nggak Teh Ama? Nah, Teh Ama, aku kangen sama Teh Ama. Yo, sudah jadi Iya teman. nih, kemarin udah nggak ada, sekarang ayo Teh Ama muncullah. Mana ya Teh Ama ya? Ntar dulu. Salah mijit Cukup lagi. jelas ya, Teh? Cukup. Teh Ama Cukup kayaknya baru jelas. sampai rumah. Iya, iya, gitu. Udah deh, kayak udah waktu udah jam 9 ya Teh. Udah tinggal 4 menit lagi. Ada yang masih mau disampaikan kah teman ngobrol? Atau cukup? Sepertinya. Ada. Sepertinya tidak ada. Oke, iya. Oh iya, Teh. Jadi aku pengen banget gitu, apa ya, minta apa ya, minta kesannya nih dari teman-teman. Aha, momen apa sih yang teman-teman dapat di apa pembahasan sekarang, opas sekarang tentang Fitra Belajar Menara kayak gitu. Gitu. Jadi biar apa ya, biar ada feedbacknya kayak gitu. Ya Teh Nah, ya. Gitu. Jadi aha momen ketika teman-teman belajar tentang fitrah belajar bernalar. Jadi apakah
kunci anak pintar itu belajar benar, benar. Seperti itu. Oke, saya Ya, tutup aja ya. mau Saya menyampaikan tutup ya. nanti di WA aja ya, aha momennya ya. Iya, iya di Wagaja Hamam. Menit. Ada statement closing statement nggak Teh Yayan? Closing statementnya apa ya? Kayaknya enggak sih. Closing statementnya kita harus tetap rileks dan optimis dalam mendidik anak karena anak itu adalah anugerah gitu ya. Anak itu bukan beban, anak itu anugerah gitu. Walaupun mungkin sekarang kita masih menganggap itu beban, tapi tetap yakin bahwa anak itu anugerah gitu. Gitu. Paksa kita untuk bisa apa ya? Mendefinisikan seperti itu kayak gitu. Itu mungkin seperti itu mungkin. Itu mas saya kayak gitu. Itu kayak ngenasehatin saya gitu. Terima kasih teman ngobrol. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman dapat gitu dan juga sebenarnya dari pertemuan ini yang lebih banyak dapat sebenarnya mas saya kayak gitu. Jadi terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Belum Waalaikumsalam warahmatullahi lupa wabarakatuh. Apa Teh? foto belum. Iya, foto belum. Sebentar, Kan sebentar, macan jangan ditutup dulu. no. Oke, Bu. Sebentar. Kita foto dulu. Oke. Ntar dulu. Teteh Ada yang yang mau fotonya teteh ya. open cam tidak? Oke. Open cam dong. Biar itu kita tunggu aja dulu ya. Biar barangkali ada yang mau open cam. Ya, ya sambil nunggu teman-teman merapikan jilbab. Oh, pakai kerudung. Baiklah. Oke, ada nggak? Jadi sambil menunggu Oke. teman-teman kalau pakai kerudung dulu, monggo ya bisa pakai bergo, bisa pakai mau kena ge nggak apa-apa, nggak akan dipublish keluar ya Teh Yen ya. Iya. Ya, aman cantik Ya, banget tuh. nah, kita tutup dulu ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ini cuma Teh Ama aja yang open cam. Sudah, Baiklah. baiklah. Sudah foto. Udah, udah siap-siap ini. Tema cantik, tema cantik banget itu cocok banget tuh warna kerudungnya tuh. Iya ya, kok kompak ya kalian? Nggak janjian? Kan kita Tahu. penggemar pink ya. Iya bener ya. Iya, kayaknya udah skincarean tuh udah bercahaya. Sebentar. Gitu. Oh, ini udah keren. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah teh. Sip. Sudah. Kok Oke. lupa. Hmm,